Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas nih teman-teman ya, klip terbaru dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wah, tinggal menghitung hari lagi ya. Akan rilis di Indonesia tanggal 15 Februari, hari Rabu ya guys ya. Oke, bagi kalian yang ketinggalan breakdown video penjelasan aku untuk beberapa video detail tentang Ant-Man Quantumania, boleh banget ya nonton video-video aku yang ini. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, ini kan sudah banyak banget tuh yang beredar klip TV spot terbaru dari promosi Ant-Man Quantumania ini. Salah satunya adalah klip 1 menitan ini ya teman-teman ya, menampilkan Kang the Conqueror, Cassie Lang dan juga Scott Lang pertama kali ditangkap oleh si Kang ini. Nah, jadi klip ini akan kita bahas dan breakdown sekarang. Oke, klip terbaru ini menampilkan percakapan yang intens antara Kang, Cassie Lang dan Scott Lang sesaat setelah mereka itu ditangkap ya oleh Kang ketika sampai di Subatomic Universe atau Quantum Realm ini. Terlihat Kang di sini memakai full suit atau kostumnya ya teman-teman, hingga helmnya juga. Kalau dilihat di sini raut wajahnya Scott Lang dan Cassie Lang itu seperti terkejut dan takut juga ya guys ya. Mungkin mereka ini seperti menyelinap atau diam-diam masuk ke markasnya Kang ini. Malah ketangkap, bisa aja ya. Dan aku suka banget sih detail yang dibuat untuk karakter Kang ini dengan pemainnya Jonathan Majors. Kalian bisa lihat ya CGI dari kostum, helmnya. Waduh, keren banget ya teman-teman ya. Memang kalau Marvel Studios ini gak pernah mengecewakan soal sinematik dan detail dari CGI mereka yang memanjakan mata banget. Helm Kang pun terbuka ya sesaat dia ingin berbicara dengan Scott Lang. Ia berkata, "You are interesting man, Scott Lang. Kau adalah laki-laki yang menarik," kata si Kang ini. Jadi helmnya itu terbuka seperti nanoteknologi, nanotechnya Stark Industry Tony Stark juga ya teman-teman. Karena memang semua yang pakai helm itu pasti pakai nanotech itu untuk membuka helmnya. Jadi tidak manual lagi. Ya ala-ala MCU gitulah ya teman-teman ya. Dan juga detail dari helm dan kostumnya Kang ini sama seperti di komiknya. Dia ini berwarna biru gitu helmnya. Tapi ketika dibuka, kulitnya masih kulit manusia. Jadi nggak semuanya biru. Jadi biru ini hanya efek dari helmnya. Dan kalau kalian perhatikan setelah helmnya terbuka, bola matanya Kang ini juga masih berwarna biru ya teman-teman ya. Sepertinya semua high-end teknologinya itu betul-betul terkoneksi banget sampai ke dalam badannya kayaknya ya. Sampai membuat eyelid atau pupil matanya itu juga berwarna biru. Namun setelah itu kembali normal berwarna hitam. Nah, aku suka banget ya guys ya detail-detail seperti ini yang ditambahkan dari CGI-nya Marvel. Setelah disapa oleh Kang, Scott pun berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi sepertinya kau membuat kesalahan yang besar. Aku adalah seorang Avengers." Jadi Scott ini berkata dia itu bukan orang yang jahat, dia ini orang yang baik gitu loh. Dan terlihat di sana Casey sudah dikurung dalam penjara lapisan energi si Kang ini ya. Terlihat bahwa di sini Scott berusaha untuk memberikan pengertian kepada Kang bahwa mereka adalah orang yang baik. Scott pun sedikit mengancam di sini ya. Ia akan memanggil Avengers yang lainnya jika tidak membebaskan mereka, khususnya putrinya itu Cassie Lang. Kemudian di sini Kang langsung membalas kalimatnya Scott ya, bahwa kau adalah Avengers, aku sudah membunuhmu sebelumnya. Dia tuh kayak confused atau bingung dan bertanya kembali ke Scott ya. Entah karena dia kebanyakan bunuh Avengers di berbagai timeline, entah dia memang lupa dengan Avengers bahwa ada Scott Lang di sana. Jadi si Kang ini kayak bertanya, "Have I killed you before?" Apa aku sudah membunuhmu sebelumnya gitu loh. Scott pun sambil tertawa berkata, "What?" Dia tuh kayak nggak percaya gitu ya dengan apa yang diomongkan oleh si Kang ini. Kang pun melanjutkan omongannya. Semuanya hancur meledak secara bersama-sama setelah lama mereka itu berperang. Jadi memang si Kang ini sudah berhasil sukses membunuh semua Avengers di timeline yang berbeda. Kang juga berkata, "Kau bukan orang yang membawa hammer kan?" Which is itu Thor ya teman-teman. Kayak Kang ini mengkonfirmasi ulang bahwa si Scott Lang itu bukan Thor. Karena mungkin aja Thor itu di berbagai timeline adalah Avengers yang susah dibunuh. Jadi mau dikonfirmasi ulang oleh si Kang ini ya, apa benar Scott ini bukan Thor kan? Kalau Thor kan bahaya, mungkin gitu ya. Scott pun langsung berkata, "Bukan, itu adalah Thor." Yang lucunya lagi, Scott juga berkata orang-orang suka bingung menamai dirinya karena badannya itu suka mirip dengan Avengers lain. Makanya di awal-awal trailer bulan lalu, Scott ini disangka adalah Spider-Man oleh orang-orang yang tahu Avengers. Padahal kan Spider-Man itu Peter Parker. Jadi banyak yang confused juga. Ya wajar sih mereka bingung, kan mereka sudah lupa siapa itu Peter Parker. Akhirnya Kang pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang laki-laki yang kehilangan waktu, lost a lot of time, sama seperti Scott Lang, dan mereka bisa bekerja sama. Di sini membuat tambah bingung si Scott itu ya guys. Dan klip ini pun berakhir. Sebenarnya ya lanjutannya ini sama seperti di trailer-trailer sebelumnya ya, bahwa nanti Kang meminta bantuan Scott untuk memenuhi keinginannya, membantunya mengambil sebuah energi murni yang sangat besar di Quantum Realm ini
untuk membantunya bisa traveling ke berbagai timeline untuk memulai penaklukan atau conquernya itu ya. Karena awalnya Kang ini terjebak di Quantum Realm, tidak bisa keluar. Dan terlihat di klip TV spot ini nantinya Ant-Man akan dipaksa ya. Terlihat dia di sini diserang oleh Kang menggunakan kekuatannya. Karena taruhannya itu ialah putrinya sendiri, si Cassie Lang yang sudah ditangkap. Jadi wajar nanti kalau Scott Lang itu membantu Kang ya guys ya. Ayah mana sih yang mau putrinya, putri sematawayangnya itu dilukai, apalagi oleh big villain penjahat seperti Kang ini. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya breakdown dan penjelasan untuk klip terbaru Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Nah ini aku mau disclaimer di awal ya, siapa tahu aja bagi kalian yang nggak mau terspoiler. Jadi maksud dari klip ini nantinya Scott ini akan menuruti apa yang diinginkan oleh Kang yang katanya we are both lost of the time. Jadi mereka berdua itu kehilangan waktu. Kalau Kang sudah jelas ya, kehilangan waktunya ialah karena ia terjebak di Quantum Realm, tidak bisa keluar. Lah tapi kalau Scott Lang ini kehilangan waktunya apa? Yap, dia kehilangan waktu tumbuh kembang anaknya selama 5 tahun ia terjebak di Quantum Realm itu ya teman-teman ya. Nah jadi si Scott Lang ini masih sangat ingin menikmati masa kecilnya Cassie Lang. Namun ketika bertemu si Cassie sudah besar. Jadi si Scott ini seperti pengen banget kembali ke masa lalu atau mengulang waktu untuk bisa menemani tumbuh kembang anaknya si Cassie Lang ini. Nah jadi yang dimaksud di sini Scott Lang kehilangan banyak waktu, yaitulah waktu ia menikmati tumbuh kembang putri sematawayang yang sangat ia cintai itu ya guys. Nah jadi ketika Kang menawarkan waktu itu, si Scott ini mulai tergiur ya. Wah kayaknya bisa nih aku mengulang waktu untuk menikmati tumbuh kembang anakku yang masih kecil ini hingga dewasa. Jadi nggak tiba-tiba dewasa gitu. Jadi dia kehilangan banyak banget momen sama anaknya. Ya seperti momen tumbuh kembang gitulah ya bagi orang tua. Itu pasti sangat penting. Nah makanya di sini tergiur ya si Scott Lang ini untuk membantu si Kang ini untuk mendapatkan waktu yang mereka butuhkan itu. Padahal kalau kita perhatikan di trailer sebelumnya, Janet Van Dyne itu sudah memperingatkan kepada Scott bahwa Kang itu tidak bisa dipercaya. Kang itu sangat jahat, bisa menulis ulang keberadaan kenyataan, memecah belah timeline. Wah pokoknya ngerikan deh. Nah apa sih yang harus dilakukan oleh Scott Lang ini? Yap bener banget, si Scott Lang ini akan diutus oleh Kang untuk mengambil sebuah energi murni Quantum Realm atau Enigma Force yang berada di Subatomic Universe, di Microverse itu sendiri, yang menjadi sebuah inti energi pembentuk dari Microverse atau Micro Universe yang biasa kita sebut Quantum Realm kalau di versi film MCU-nya. Kalau di versi komiknya namanya Microverse. Aku sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya. Aku harap kalian sudah ngerti. Nah jadi mungkin itu ya teman-teman. Nah energi murni inilah yang dibutuhkan oleh Kang untuk bisa mempoweri atau mentenagai time chair-nya, alat-alat teknologi masa depannya, untuk bisa keluar dari Quantum Realm, pergi traveling, perjalanan waktu ke berbagai timeline, ke berbagai multiverse mungkin aja, memulai conquer-nya, penaklukannya, dan membunuh Avengers itu semua. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kemungkinan ya, ini kemungkinan, ini rumor. Kalau salah ya mohon maaf ya. Tapi kalau bener, oke deh, kalian pasti udah dapat informasinya duluan. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang klip terbaru ini. Nah moga aja bisa membantu teman-teman semua ya dalam memahami alur cerita film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini yang menjadi film pembuka fase kelima Marvel Cinematic Universe 2023 ini ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.